Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Temuan kerangka manusia di pekarangan rumah warga di Purwokerto Selatan, Banyumas kembali bertambah menjadi 4 kerangka setelah 3 kerangka baru ditemukan. Divaksin untuk pastikan sehat jelang Idul Adha, seekor sapi di Pati mengamuk. Krisis air bersih kian parah, warga di Kabupaten Tegal gelar ritual memanggil hujan. Kita ke informasi selanjutnya. PDI Perjuangan menanggapi positif mimpi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan bukan mustahil SBY dan Megawati bertemu untuk berkoalisi pada Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya SBY menuliskan mimpinya bertemu Megawati dan Jokowi lalu naik kereta pulang ke kampung asal masing-masing. Cuitan mimpi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melalui media sosial Twitter mendapat tanggapan positif dari PDI Perjuangan. Cuitan itu bisa dianggap sebagai kemudahan SBY untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri dengan dijembatani Presiden Joko Widodo. Namun bisa juga mimpi itu sebagai sinyal kesiapan Demokrat untuk bergabung mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai mencanangkan imunisasi polio secara nasional di Klaten Rabu sore mengatakan bukan hal mustahil SBY dan Mega bertemu. Puan pun mengakui pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di GBK hari Minggu lalu menjadi awal penjajakan berkoalisi di pemilu 2024. Cuitan mimpi SBY muncul setelah putranya AHY bertemu dengan Puan Maharani, putri Megawati Soekarno Putri. Banyak pihak yang menduga kedua partai yang selama ini selalu berseberangan berpotensi besar berkoalisi pada Pilpres 2024. Krisnagung melaporkan dari Klaten. Di hari terakhir pendaftaran peserta didik baru jenjang sekolah menengah pertama, orang tua mengantri sejak subuh. Mereka rela menunggu sebelum gerbang sekolah dibuka agar anaknya punya kesempatan masuk ke sekolah favorit di Brebes. Membludak seperti inilah kondisi di hari terakhir pendaftaran peserta didik baru di SMP Negeri 1 Brebes. Orang tua mengantre hingga memenuhi ruang aula sekolah. Salah satu orang tua mengatakan sudah datang sejak pukul 5 pagi saat pintu gerbang masih tertutup rapat. Mereka rela mengantri agar anaknya memiliki kesempatan bisa masuk ke SMP favorit di Brebes. Kenapa pilih hari terakhir pendaftaran? Karena dari kemarin, Masya Allah, Mas, antrian kayak ngantri sembako. Saya nggak bisa ngambil antrian aja, saya nggak pernah dapet. Jadi rezeki di sini mungkin hari terakhir, hari Kamis. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Brebes menjamin pendaftaran siswa di sekolahnya berjalan transparan dan sesuai aturan kuota yang telah ditetapkan. Pihak sekolah juga tidak memungut biaya pendaftaran. Kita sekarang untuk tahun pelajaran 2023-2024 kita mengambil 8 nomor dengan jumlah insya Allah yang diterima 230. Dalam PPDB tahun ini, SMP Negeri 1 Brebes akan menerima siswa jalur zonasi minimal 50%, afirmasi 15% dan jalur prestasi maksimal 30%, serta perpindahan orang tua maksimal 5%. Sugihartono melaporkan dari Brebes.
Puluhan jemaah calon haji kuota tambahan asal Grobogan berangkat Rabu siang. Mayoritas kelompok terbang berumur lanjut usia sehingga mendapat pendampingan ekstra. 74 jemaah calon haji asal Grobogan berangkat menuju asrama haji Donohudan, Boyolali. Mereka masuk kuota haji tambahan yang tergabung dalam kloter 99. Mayoritas calon haji sudah lanjut usia. Namun, pemerintah memang memprioritaskan lansia untuk kuota haji tambahan, mengingat ada penundaan haji karena pandemi COVID-19 lalu. Harapannya sehat-sehat aja sampai pulang, bisa membawa haji mabrur. Bupati Grobogan berpesan petugas pendamping haji lebih sabar membimbing calon haji lansia. Selain itu, calon haji yang lebih muda juga diminta ikut menjaga yang lansia. Mudah-mudahan juga karena banyak lansia ini juga kita harus sabar. Yang tadi saya hanya pesen, yang mudah-mudahan saya hanya bisikin supaya nanti juga ada kerjasama, bergotong royong, saling bahu-membahu, dan ya itu tadi harus sabar. Kloter 99 merupakan gabungan calon haji dari sejumlah kabupaten. Ada 21 petugas pendamping haji yang mendampingi kloter ini. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Tak hanya di Grobogan, ratusan calon haji asal Blora juga masuk kategori resiko tinggi karena berusia lanjut. Jumlah calon haji lansia mencapai 85%. Keluarga hingga kerabat melepas keberangkatan calon haji asal Blora. Mereka tergabung dalam kelompok terbang 92, 93, dan 94. Seluruh calon haji akan berangkat menuju asrama haji Donohudan sebelum bertolak ke Tanah Suci. 85% calon haji dalam kloter ini masuk kategori risiko tinggi karena sudah lanjut usia. Hanya 15% calon haji yang masih muda. Mengingat cuaca panas di Mekah, calon haji yang muda diminta menjaga calon haji lansia. Mereka diminta menjaga dan mengingatkan makan dan minum yang cukup. Cuacanya di sana ini panas, kita minta jemaah untuk bisa menjaga kesehatan, pola makan, termasuk banyak minum, dan juga mengkonsumsi vitamin mungkin, agar perjalanan ibadahnya diberikan kelancaran. Karena ini langsung Mekah, langsung nanti prosesi haji ya, baru nanti terakhir sebelum kembali ke Madinah. Dalam kloter ini, ada 16 petugas mendampingi para calon haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Arif Nur melaporkan dari Blora. Seorang penunggu rumah kosong milik dokter spesialis di Kota Tegal membunuh teman pria yang dikenal melalui media sosial Facebook lalu membungkus jasadnya dalam karung. Dari reka ulang terbongkar, pembunuhan dilatar belakangi hasrat pelaku yang ingin menguasai sepeda motor korban. Mas, Amin, sini dulu Mas. Kepolisian Resor Tegal Kota menggelar reka ulang kasus pembunuhan di mana mayat korban dibungkus karung di sebuah rumah kosong milik seorang dokter di Jalan Duku, Kota Tegal. Polisi menghadirkan tersangka tunggal Jerry Agung. Jerry diketahui merupakan penunggu rumah yang baru bekerja selama seminggu. Pelaku peragakan 39 adegan. Pada adegan awal terlihat pelaku dan korban bernama Wandana yang juga seorang pria datang bersama ke lokasi menggunakan sepeda motor sehari sebelum Lebaran lalu. Pada malam Lebaran, tersangka menghabisi korban dengan meletakkan racun apotas yang diseduh dalam kopi. Pelaku kemudian memasukkan jasad korban dalam karung lalu meninggalkan lokasi dengan membawa kabur sepeda motor korban. Dari reka ulang terungkap pembunuhan dilatar belakangi keinginan tersangka menguasai motor korban. Reka ulang untuk melengkapi berkas perkara sebelum kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Ini kita rekonstruksi, ya, ada 38 adegan. Kalau berkasnya udah lengkap kan? Belum. Setelah ini baru kita kirim. Oh, berarti belum P21 kan? Belum. Ini kan baru adegan ini kan melengkapi berkas. Jadi nanti tahap kedua kita belum karena belum P21. Oh, iya. Jenazah korban ditemukan terbungkus karung pada 25 April 2023. Bersamaan dengan penemuan jasad, penunggu rumah yang tak lain adalah tersangka Jerry menghilang.
pelaku dan korban diketahui baru berkenalan melalui media sosial Facebook. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Datangnya musim kemarau mendorong warga Desa Taman Sari, Kabupaten Tegal menggelar ritual sintren. Ritual itu dipercaya bisa mendatangkan hujan saat kekeringan melanda. Apalagi kesulitan air mulai dirasakan warga dalam 3 bulan terakhir. Ritual sintren sudah menjadi tradisi warga Desa Taman Sari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal saat musim kemarau tiba. Ritual ini memohon kepada Tuhan untuk menurunkan hujan agar dampak kekeringan segera berlalu. Ritual ini sengaja digelar di lapangan agar warga yang menyaksikan turut memanjatkan doa sehingga harapan bisa terkabul. Malam ini ada kegiatan sintren di Taman Sari itu sering kekeringan, kekurangan air. Jadi kenapa malam ini diadakan sintren? Itu lagi minta hujan, betul. Kalau memang yang terserah Allah yang di atas, tapi kalau diminta dengan sintren sering terjadi hujan. Tarian sintren diperankan seorang gadis. Selama proses ritual, gadis ini akan didampingi seorang pawang. Gadis ini akan masuk kurungan lalu keluar sambil menari mengikuti iringan musik gamelan. Ritual berakhir saat gadis kembali ke kurungan. Sintren merupakan tradisi budaya masyarakat pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Namun ritual ini sudah jarang dilakukan sehingga mulai langka. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Warga Kota Semarang yang ingin melihat keunikan budaya Jepang tak perlu jauh-jauh ke negeri Sakura. Di halaman kampus Universitas Dian Nuswantoro menggelar berbagai acara menarik soal budaya hingga tradisi Jepang. Anda tak sedang di Jepang. Ini adalah ragam budaya hingga cosplay karakter anime Jepang yang bertempat di Kota Semarang. Tepat di halaman kampus Universitas Dian Nuswantoro digelar Bunkasai Udinus Atarashi Hikari. Acara yang digelar program studi sastra Jepang ini diramaikan dengan ragam acara mulai dari cosplay, manga, band, dance hingga anisong. Ketua program studi sastra Jepang mengatakan adanya acara ini untuk memberikan apresiasi pada para penggemar budaya Jepang di Jawa Tengah. Oke, kegiatannya macam-macam ya, ada lomba, mulai lomba band Jepang, kemudian lagu-lagu animasi, kemudian pengisi suara Jepang, kemudian ada pentas taiko ya, yang merupakan salah satu unggulan dari kegiatan Bunkasai di Prodi Jepang Udinus ini ya. Kemudian ada sorang boshi, macam-macam ya, ini ada kebudayaan modern dan kebudayaan tradisional. Hadirnya Bunkasai 2023 disambut hangat para penggemar kebudayaan Jepang. Bahkan mereka datang dari luar kota Semarang dan tak tanggung-tanggung memakai kostum menarik. Seperti Tata, warga Salatiga yang berdandan seperti Big Mom, salah satu karakter dari anime One Piece. Soalnya karena memang udah sering cosplay, terus kebetulan katanya memang di sini acaranya besar, jadi ya udah kesini aja. Ini pakai kostum apa ya? Ini kostumnya Big Mom dari One Piece. Kenapa milih Big Mom? Karena suka One Piece dan suka Big Mom. Selain budaya, ada pun modifikasi kendaraan hingga kuliner khas Jepang yang dapat dinikmati. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.